ya. Halo, Mam semua, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di Mams ya, di webinar terbaru Almona, yaitu kelas menggendong Almona bersama Moma Lisa atau kita panggil Kak Ica Sudirman ya, yang akan membahas pentingnya ibu belajar setting gendongan. Bertemu lagi dengan aku, pastinya jangan bosan-bosan ya, karena aku Mominita dari Instagram almona.id. Untuk suara aman ya, Mams ya? Baik, kalau aman, kita lanjut. Kemudian, pertama-tama aku mau nyapa dulu nih yang sudah hadir. Tadi kan sudah ada yang absen nih ya, tadi dari mana Cirebon, kemudian ada yang dari Bekasi gitu ya. Makasih banyak Mams yang sudah hadir. Ternyata lumayan banyak nih yang udah berkumpul. Alhamdulillah sudah sampai 50-an ya. Semoga nanti sampai akhir pun bertambah terus dan juga bisa stay terus. Oke, pastinya hari ini kita akan bagi-bagi hadiah untuk mom semua, yaitu 5 mom yang beruntung mereview kegiatan hari ini dan juga door prize untuk 5 moms yang beruntung. Nah, ini door prize-nya kita pilih secara random, jadi stay tune sampai akhir dan akan kita umumin di akhir nanti. Cara reviewnya nanti gimana? Moms cukup rangkum kegiatan hari ini, webinar kelas menggendong dengan Kak Ica. Kemudian nanti share ke IG Story Moms dan tag almana.id dan juga tag @Ica Sudirman. Jangan lupa follow juga Instagram Kak Ica dan juga Instagram Almona. Untuk hadiahnya apa aja? Pastinya pas banget buat mom semua nih yang pengen banget susu Almona kan ya, apalagi yang lagi busui ataupun yang sedang hamil karena nutrisinya lengkap banget. Nah, pilih Almona, pilih Almona, almond asli dan juga asli besar bernutrisi. Oke, mom semua, kita mulai dulu ya terkait pembahasan mengenai materi Almona. Aku izin sharing sedikit ya terkait Almona sebelum kita mulai di acara utama ini. Baik, sudah terlihat ya. Oke. Oke, Almona ini betul-betul terbuat dari 100% almond asli. Nah, seperti apa sih sebetulnya gambarannya yang Moms konsumsi selama ini? Kita lihat ya di balik layar pembuatan Almona Almond Milk. Nah, ini terlihat. Ya, dipilih satu-satu, kemudian dihaluskan dan dipotong-potong dulu. Nah, ini jadi butirannya sangat halus sekali ya, Mams ya, karena kita ada teknologi superfine almond. Kemudian dikemas dan juga ditutup rapi. Kemudian dilihat untuk nah ini dia Almona, pilih almond asli. Oke, baik. Itu dia tadi sekilas terkait dari proses pembuatan Almona Almond ya. Nah, Mam semua nih udah pada cobain yang mana? Boleh dong share di kolom chat. Mam sukanya favorit yang mana gitu. Nah, kita sekarang sudah ada 7 varian ya. Ada Almona Banana, Original, Coklat, Tiramisu, Matcha, kemudian ada Vanilla dan juga ada Strawberry. Nah, apalagi sih selain produk susu, ada juga produk cookies dan juga produk brownies kami. Nah, ini ketiganya ini aman untuk bumil dan busui. Nah, untuk cookies dan browniesnya ini bisa dikonsumsi anak-anak. Kemudian ada yang suka bertanya-tanya nih, uh, produk Almona itu sekarang berubah ya untuk kemasannya? Iya betul. Nah, perubahannya itu seperti apa? Nah, ini kita bisa bandingkan di sebelah kiri ya. Yang kemasan lama itu belum ada BPOM, tulisan BPOM-nya. Nah, saat ini Alhamdulillah Almona sudah BPOM, yaitu yang original dan dark coklat. Kedepannya akan bertambah lagi ya untuk BPOM-nya. Kemudian untuk halalnya sudah
sudah pasti produk Almona semuanya halal ya Mams ya, dan juga PIFT. Nah, kemudian kita menjadi Almona Vita, yaitu asam folat B12, kemudian tinggi serat, dan juga vitamin A dan B. Nah, ini tuh karena terbuat dari 100% almond asli dan juga ekstrak daun katuk, nah ini mampu meningkatkan volume asi nih, Mams. Dan juga gula yang kita gunakan itu lebih rendah dibandingkan dengan susu almond lainnya. Nanti akan kujelaskan ya. Kemudian, nah susu almond ini merupakan sumber folat nih, Mams, yang bagus untuk perkembangan otak dari bayi sendiri. Jadi nutrisi aslinya kita itu akan lebih baik lagi, dan juga mengandung kalsium yang bagus untuk tulang dan juga bebas laktosa dan tinggi serat. Jadi buat moms yang alergi laktosa ini bagus banget sebagai pengganti susu sapi. Nah, seperti apa sih sebetulnya 100% almond asli itu? Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Ini ada yang kita bayangkan sebagai susu almond yang lain nih. Kalau susu almond yang lain tuh mereka tuh diperas aja gitu. Jadi ketika kita makan almond asli yang tidak yang kita ambil sarinya apa ekstraknya aja itu akan kehilangan nutrisi-nutrisi yang memang seharusnya kita makan gitu. Sedangkan almona ini lengkap karena betul-betul kacang almond utuh yang dihaluskan. Jadi nutrisinya itu lengkap karena kulit dan seratnya itu ikut di dalam kandungan almond itu sendiri. Nah, terbuat dari superfine almond ini karena memang dihaluskan dipotong-potong ini dan juga teknologinya ini membuat meskipun dia utuh itu sangat halus di tenggorokan. Mams bisa buktiin sendiri ketika konsumsi almond. Gitu. Nah, untuk perbandingannya nih Mams, boleh dilihat ya. Nah, ini susu almona, dan kemudian susu almond merek lain. Nah, ini teksturnya itu udah terlihat ya Mams ya. Nah, kalau almona ada butirannya dan butiran ini tuh sangat halus, Mams. Jadi tenang aja, nggak usah takut kesedap. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat daun katuknya itu seperti apa sih? Kan kita udah tahu ya kalau misalnya abis ngelahirin pasti mam semua tuh disuruh nih untuk ayo dong konsumsi daun katuk. Nah, menurut studi ilmiah di Rumah Sakit Bersalin ini memang sudah ada ya, sudah terbukti bahwa bisa meningkatkan volume ASI hingga 50%. Tapi memang harus dikonsumsinya secara rutin. Dan kami juga tetap harus himbau mam semua tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya nanti aslinya lebih lancar lagi dan juga lebih berkualitas lagi begitu. Nah, kemudian untuk rendah gula ini seperti apa sih yang dibayangkan yang kita omongkan dari awal tadi? Nah, ini kita punya datanya, kita buktikan bahwa susu almond ini betul-betul lebih sedikit, yaitu hanya mengandung 8 gram saja dibandingkan dengan gula dari susu kandungan yang lain. Nah, ini almona memang diformulasikan nih, Mams, untuk Mams yang mengurangi kadar gula dalam tubuh dan juga mengingat potensi diabetes. Nah, banyak ya Mams ya, karena waktu hamil seneng banget manis-manis, akhirnya pas udah melahirkan disuruh mengurangi gula. Nah, ini boleh banget minum susu yang rendah gula, yaitu almona. Karena almona mengandung kadar gula sekitar 60% lebih rendah dibandingkan susu almond lain. Gitu ya, Mams. Nah, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang Momin dapetin nih dari DM maupun dari WA. Ini aman nggak ya almond itu dikonsumsi sama ibu hamil? Tentunya aman banget ya, Mams. Karena penting untuk memenuhi nutrisi nih, Mams. Agar janin dapat berkembang dengan baik. Nah, ini tuh juga boleh almond dikonsumsi sejak trimester 1, 2, 3. Nah, ini juga supaya Mams bisa terpenuhi vitamin B kompleksnya, kemudian asam folatnya, vitamin A dan D. Nah, buat Mams yang memang nggak suka minum obat ya, ini bisa alternatifnya mengkonsumsi susu almond. Begitu. Kemudian brownies cookies kita ini benar-benar crunchy, yummy, and healthy ya Mas ya. Karena mengandung 3 superfood. Nah, itu kandungannya ada gula, terus kemudian gandum, terus kemudian kacang hijau, dan almond. Nah, gulanya itu sendiri mengandung gula stevia, jadi lebih rendah dibandingkan gula pada umumnya. Gitu. Terus kemudian
Almona brownies dan cookies ini suka ditanyain aman nggak ya untuk si kecil gitu. Nah, Almona almond brownies dan cookies ini boleh banget ya Mams dikonsumsi sama si kecil karena kandungannya itu nggak ada kandungan yang aneh-aneh, malah jadi cemilan sehat buat si kecil di rumah dan juga dikonsumsi suami ataupun Mams sendiri. Jadi bisa sharing nih Mams cookies browniesnya. Yang penting si kecil udah bisa mengunyah ya. Kalau misalnya belum bisa mengunyah, kalau bisa kita coba cari investasi yang lain. Nah, Almona penyelamat busui yang praktis. Almona membantu busui meningkatkan mood dan membantu menaikkan volume ASI. Bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan juga sekarang Almona nih udah bisa dibeli di TikTok ya. TikTok Shop Almona. Silahkan kunjungi TikTok Almona. Terima kasih. Mau semua nih jangan lupa karena nanti tanggal 2 sampai 4 Desember Almona akan hadir di Imbex. Jangan lupa beli tiket Imbexnya dan datang ke booth Almona di I24 Hall B. Terima kasih. Oke, baik. Udah cukup ya penjelasannya dari aku. Oke nih, sepertinya mau semua udah kumpul. Alhamdulillah sekarang bertambah ya. Jadi bertambah 9 orang. Oke, sebentar ya Mams ya. Ya, baik. eh kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali ya nih. Udah ada Kak Ica-nya nih di sini. Kak Ica, halo. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Ica. Wah, semangat banget ya Kak hari ini. Iya, aku seneng banget kalau lagi momen untuk sharing gendongan tuh selalu excited. Oke, aku izin Pak spotlight, Aida. spotlight ke ini ya. Sebentar. Aku juga mau spotlight juga ya, biar kita enak ngobrolnya. Oke, Ah, baik. Nah, eh, boleh dong Kak Ica share-share dulu nih terkait Kak Ica sendiri memperkenalkan diri sebelum kita mulai acara. Silahkan Kak Ica. oke. Pagi. Ih, geser, tar. Aman Kak, aman. Nah, Tergeser. lanjut lagi nih. Geser lagi Kak. Ter. Maaf ya, ini. Ada yang... Ah, Nah, iya. maafkan. Nah, Technical error. Nah, selamat pagi semuanya, mama-mama yang pagi-pagi Sabtu nih udah semangat sekali mau belajar menggendong. Perkenalkan, nama saya Malisa Sudirman, biasa disapa Ica. Saya ini asli dari Sumatera, tapi sekarang berdomisili di Tasikmalaya. Cus, boleh panggil Teteh, nggak apa-apa, Kakak. Mama Ica, biasa panggil apa aja boleh. Cuman kalau saya diajak bahasa Sunda, saya belum bisa. Jadi kalau di DM tuh kadang suka ada yang ngomong bahasa Sunda, cuman karena saya posting lagi di Tasik atau Garut gitu kan. Aduh mohon maaf ya, saya belum bisa bahasa Sunda gitu. Nah, jadi terus saya adalah mama dua anak. Jadi anak saya keduanya perempuan. Um, saya adalah baby wearing konsultan dari School of Baby Wearing UK tahun 2018 kursusnya. Terus sekarang baru aja sekitar Oktober itu saya kursus juga di Sling a Baby UK. Terus selama menggendong ini saya sudah menggendong selama berapa tahun ya? 5-6 tahun gitulah, tahun 2017 sudah berkenalan sama menggendong optimal. Lalu di selama perjalanan menggendong itu alhamdulillah ya mendapat banyak kesempatan yang luar biasa menjadi brand ambassador gendongan. Itu hal-hal yang tidak terduga sebenarnya, rezeki lah ya. Brand ambassador untuk Zekel Baby dan juga Apple Blossom Wovens dari US. Nah, kebetulan saya juga brand ambassadornya Almona di sini. Selalu menemani. Nah, terus sekarang saya itu banyak mengajar seperti ini, sharing-sharing online, terus ada kelas online juga, mengisi posyandu, PKK, kegiatan masyarakat, itu sosialisasi menggendong. Terus
saya juga menjadi konsultan khusus untuk customer Zekel Baby dan juga Mikado. Jadi mama-mama di sini kalau ada yang customer Zekel dan Mikado yang belum tahu, itu sebenarnya dapat konsultasi gratis. Nah, jadi bisa langsung dicek, iya, jadi bisa langsung dicek ke Mikado dan Zekel Baby. Bisa belajar sama saya. Nah, kira-kira begitu Kak Dita, cerita seorang Ica Sudirman. Keren banget ya pengalamannya Kak Ica ini dari awal tahun 2017 ya kayak tadi. 2007 atau 17 Kak? 2000, 2017. 2017 ya. Dari 2017 kemudian sampai sekarang nih, sampai dari berbagai macam BA dan kemudian jadi lebih wearing konsultan Iya. dari Insado. Oke, nah oke Kak. Nah ini kan memang pasti Kak Ica nemuin ya kayak permasalahan-permasalahan Mam sendiri yang mungkin terkait gendongan-gendongan nih pasti Mas juga sering dapat kayak anaknya jangan digendong gitu nanti bawa tangan atau nanti Hmm, posisinya masih salah jangan pakai ini jangan pakai itu pasti kayaknya sering dengar ya kayak gitu ya dan Mam semua banget juga sering. Mam semua juga pasti juga mendengarkan getaran-getaran seperti itu jadi kita hempaskan aura-aura negatif ya karena faktanya menggendong bukan sekedar menenangkan anak yang nangis tapi juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya seperti apa? Kita cari tahu sama-sama, belajar bareng-bareng sama Kak Ica. Nanti siapin pertanyaan yang banyak dan pastinya semoga nanti terjawab di sesi setelah Kak Ica menjelaskan ya. Ini kita mungkin boleh ya Kak, langsung kita mulai Oke, langsung untuk aja. materi. Aku izin share ya dan matikan spotlight. Silakan Kak. Oke, hari ini kita akan belajar secara umum, mungkin juga akan ada sedikit mendetail, mungkin kalau ada yang request mau dipraktekkan juga boleh, saya ada bawa gendongannya. Jadi pentingnya ibu, mama, papa, semuanya belajar setting gendongan. Nah, next, Kak Dita, langsung aja ke, ini tadi udah kenalan, nggak apa-apa. Nah, ini kita sebelum kita masuk ke setting gendongannya, nah kita harus mempelajari dulu sebenarnya apa sih itu posisi menggendong optimal, dan yang kedua apa saja poin keamanan dalam menggendong. Nah, ini adalah dua fondasi penting dalam menggendong. Oke, next, Tadi tak. Nah, ini mungkin mama-mama di sini apakah sudah familiar dengan posisi saya menggendong anak ini? Coba, ada yang tahu ini kalau mama-mama di sini melihat gendong seperti ini namanya apa? Boleh di komen. Ya, Mama Ingrid, M-shape. Nah, jadi ini udah pada familiar ya, berarti M-shape. Jadi sudah keren, mama-mama di sini udah tahu. Jadi ini namanya posisi menggendong M-shape. Nah, apa sih Mbak? M-shape itu apa sih? Nah, kaki bayi terbuka. Nih, kita ambil dulu adik bayinya. Ini. Oke. Ini, halo. Nah, ini kaki bayi kita akan gendong terbuka. Tapi kalau misalnya masih newborn, itu akan dibuka sesuai dengan panggulnya. Tuh. Tidak terbuka dengan lebar, tidak kita paksakan, tapi terbuka sesuai dengan lebar panggulnya sendiri. Lalu, ketika kita menggendong optimal, kita harus memastikan bahwa kaki bayi tertopang dengan baik dari lutut ke lututnya. Nah, bayi secara umum, untuk bayi yang sehat, tidak ada kondisi penyakit khusus, itu sangat direkomendasikan untuk digendong tegak lurus sejak dari lahir. Tapi harus dilihat kondisi orang tuanya juga, apakah sudah mulai percaya diri atau belum. Kadang kan untuk bayi baru lahir itu biasanya masih nervous ya, masih takut-takut. Jadi step by step, pelan-pelan. Tapi kalau sudah percaya diri, cus, langsung dari lahir boleh kayak begini. Nih, oke? Nah,
Lalu ketika menggendong dengan posisi menggendong optimal, kita sebagai penggendong, mama, papa, tetap bisa melakukan aktivitas keseharian. Contoh, bisa mamanya sambil gendong, sambil nyapu, sambil berbelanja. Itu ada istilahnya, hands free. Nah, kenapa sih hands free ini penting? Nah, perbandingan di antara menggendong dengan menopang, gendong dengan gendongan dan gendong dengan menopang dengan tangan, itu ketika bayi kita gendong seperti ini, seperti saya gendong anak saya seperti ini, anak saya tertopang full dengan gendongannya. Tapi kalau anak saya gendong seperti ini, walaupun pakai kain gendongan, saya harus tetap menopang kepalanya. Hands free-nya tidak begitu maksimal ya ke sebelah. Jadi agak sedikit kesulitan. Nah, kenapa sih ini penting? Nah, ini penting karena kita harus memperhatikan untuk orang tuanya juga. Jadi menggendong optimal itu nggak hanya melulu tentang bayi, tapi juga tentang penggendong. Karena penggendong yang melakukan aktivitas tersebut, kita pengennya penggendong ini merasa senang, merasa berbahagia ketika menggendong. Tidak merasa tertekan, dan tidak merasa membebankan. Saya pribadi baru mengenal itu menggendong seperti ini ketika anak pertama saya itu usia sudah 3 bulan. Nah, di 3 bulan pertama itu saya menggendong seperti ini. Nah, ya karena saya belum tahu ilmunya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah anak saya sehat-sehat. Cuman memang dari saya pribadi merasa, ya ampun, gendong bayi ini kok kayak capek banget ya, gitu. Kayak beban banget gitu, sangat terbebani, kayak udahlah bayinya harus selalu digendong. Dan saya udah pegel-pegel tangan sebelah kayak begini gitu. Jadi selalu juga melihat sisi dari penggendongnya. Nah, lalu ada hal yang penting yang harus diketahui bahwa dengan kita menggendong bayi dengan tegak dan kaki terbuka, ini bisa menurunkan resiko terjadinya hip dysplasia pada bayi. Hip dysplasia ini apa sih? Intinya adalah panggul bayi itu tidak pada soketnya gitu, jadi kayak loss gitu. Nah, ini ketahuannya bagaimana? Tidak bisa, agak sulit dilihat secara kasat mata untuk bayi yang masih kecil. Kalau sudah agak besar, itu kemungkinan kakinya kelihatannya tuh kayak panjang sebelah gitu. Nah, ini ketika diketahui saat bayi, bisa diobati, cuman dipakaikan alat, namanya pelvic harness. Nah, pelvic harness itu seperti apa? Kakinya malah dibuka kayak begini, biar mantep gitu. Nah, jadi karena Indonesia ini negaranya masih sangat kurang untuk screening bayi baru lahir. Nah, jadi untuk masyarakat umum, kami sebagai baby wearing consultant sangat menganjurkan untuk menggendong bayi secara tegak lurus dan kaki terbuka. Nah, seandainya bayi tersebut punya hip dysplasia tapi tidak ketahuan, dia insya Allah akan sembuh sendiri. Karena ketika kita gendong kaki terbuka, kita membantu pertumbuhan tulang panggulnya tadi. Begitu. Jadi, mama-mama, semoga saya harap mama-mama di sini mulailah menggendong anak secara tegak lurus dan kaki terbuka. Kak Ica, mohon maaf suaranya terhambat. Sebentar ya, Mams ya. In progress. Oke.
Tadi saya stop di mana? Kaica punten yang satu boleh di apa namanya video, kemudian yang satunya boleh di bagian mana Kak Dita? Oh udah aman Kak, udah aman. Oh udah aman. Tadi udah sampai dijelaskan cukup sampai selesai atau ada yang speaker yang satu dikecilkan, kemudian Oke. Iya, baru dikecilkan. Apakah masih menggema? Sudah tidak Kak, aman ya. Oke. Nah, semangat Kak Ica, semangat. ini suaranya dari yang sebelah ya kayaknya ya. Nggak apa-apa lah ya. Aman. Oke. Nah, oke. Ini udah mulai. Jadi saya backup 2 aja, jadi sekarang dari handphone. Apakah sekarang suara saya terdengar? Terdengar Kak, terdengar. Oke. Oke. Ini tadi apakah sudah astagfirullah. Ini kenapa? Recording in progress. Saya balik dulu. Aduh, mohon maaf ya. Terjadi. Coba. Oke, sebentar ya. Iya, sayang. Iya. Iya. Halo? Iya, aman Kak. Apakah sekarang sudah terdengar? Oh, masih. Oke. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah Kak. Oke. Ini saya harus ngejelasin lagi yang posisi optimal. Atau boleh lanjut ke baby wearing safety? Oke, jelas. Oke, kita ke slide yang selanjutnya, Kak. Baby wearing safety. Oke. Nah, sekarang kita akan ke baby wearing safety. Jadi menggendong itu nggak cuman mama-mama jangan cuman M-shape ya. Ini udah M-shape belum? Udah pas belum kakinya? Nah, jangan lupakan satu hal penting lagi dalam menggendong, yaitu panduan keamanan dalam menggendong. Jadi, orang tua haruslah menggendong bayi itu yang pertama sekali adalah aman. Mungkin nanti settingannya belum pas, mungkin pakainya belum pas. Bisa dicoba dulu. Oke. Nanti pakainya belum pas, belum nyaman gitu ya, mungkin belum enak, tapi boleh disesuaikan agar bayi aman dulu dalam gendongannya. Oke, bayi mantep dulu dalam gendongannya. Baru nanti berikutnya kita akan sesuaikan kenyamanannya. Nah, menggendong itu pastiin gendongannya tight, erat. Tapi jangan sampai penggendong sesak, bayi juga sesak, nggak bisa napas gitu. Dan jangan pula gendongannya itu terlalu longgar sampai melorot. Nah, jadi kita tuh pas aja pakainya seperti menggendong dengan tangan kayak gini. Oke? Yang penting kalau bayi masih newborn itu memang harus ada sedikit berbeda dibanding bayi yang agak besar gitu ya. Harus kekencangannya itu agak sedikit berbeda. Lalu
ini adalah poin penting berikutnya. In view all times. Bayi, nah, jangan sampai kita gendong, mungkin bisa mampir ke Instagram saya, melihat cara gendong tradisional yang mukanya ditutup. Itu masih sering saya temukan. Kalau mau gendong secara tradisional, kepalanya di luar ya, jangan ditutupin di dalam. Nah, gitu. Kalau tegak, nah ini juga kadang ada parents yang sedikit keliru ketika menggunakan hoodie. Nah, mungkin ada yang tahu sini. Aku kasih contoh topi gendongan. Ini topi gendongannya. Ini coba lihat ketika bayi yang kecil dipakaikan topi sebesar ini, apakah bisa terlihat? Tidak ya? Tuh, bayinya tidak kelihatan sama ini. Sama penggendongnya, apalagi taruh di sini. Sudah ketutupan semuanya. Ini kurang direkomendasikan tuh digunakan, kecuali bisa sangat dikecilkan, tapi ini nggak bisa. Kalau nggak salah tuh nggak. Kalaupun dikecilkan, dia nggak begitu kecil-kecil banget. Jadi, agak lebih sedikit mengecil, tapi belum terlalu kecil untuk bayi newborn. Nah, jadi saranku tidak dipakaikan, gitu ya. Pakailah topi bayi. Bentar ya, aku cari. Ya, tolong ya, topi bayi adik bebek. Iya. Nah, boleh pakaikan topi bayi seperti ini. Ya, baju gantinya di bawah. Dadah. Dadah. Iya, aku juga berenang. Nah, ini. Nah, jadi bayinya dipakein topi seperti ini. Nah, ini kalau orang tuanya khawatir panas gitu ya. Ini kan jadi tidak tertutup mukanya. Oke? Nah, close enough to kiss. Nah, ini mungkin kadang ada yang kayak, kok gendongnya ke bawah banget sih gitu. Kayak, kok kayak terlalu ke atas. Ini close enough to kiss, sesuaikan kenyamanan sama penggendongnya. Yang penting, penggendongnya ketika menggendong bayi bisa berdiri dengan tegak. Jangan sampai titik gravitasi berubah untuk menstabilkan tubuh ketika menggendong. Nah, jadi saran saya kalau bayinya masih kecil, boleh di dada. Di dekat dada yang keras, bukan di payudara. Nah, kenapa? Kalau dada yang keras ini beda ya, kayak gini, nah kayak jidat rasanya, tidak akan membuat anak kayak berbeda sama di dada yang ada payudaranya, itu kayak tenggelam gitu, kayak gitu. Nah, empuk-empuk itu tuh sebenarnya agak kurang direkomendasikan gitu ya. Lebih baik sedikit ke atas di bagian yang keras itu. Baru dia begini. Jangan begini, tapi mungkin ada bayi yang gini, tapi diginiin nanti. Nah, ketika begini, anaknya posisinya tinggi, postur penggendong juga bisa diperbaiki setelah melahirkan. Nah, biasanya ibu-ibu tuh punya masalah untuk postur tubuh ya, ada yang sangat membungkuk, ada yang terlalu melengkung kayak begini. Jadi yang kita maukan adalah ibu yang berpostur tegak. Nah, itu bisa diperbaiki dengan menggendong anak posisinya tinggi di dada penggendong. Chin of the chest. Ini anak bayi berputar. Jangan sampai ketika digendong dia menekuk. Oke, jadi nah, menekuk itu menutup jalur nafasnya, berbahaya. Pastikan bayi ketika digendong dia begini. Jadi jalur nafasnya terbuka. Oke? Kalau bayinya kayak gini terus, Mbak, gimana? Kita bisa perbaiki, tapi bukan kita puter kepalanya, tapi kita giniin. Nah, nanti dia akan gerak-gerak gitu. Nah, nanti dia akan berputar. Baru kita balik lagi. Nah, gitu. Oke. Lalu, supported back.
Nah, menggendong bayi ini sangat direkomendasikan untuk bayi newborn di maksimum sebatas bawah telinga. Mungkin ada yang kayak, Mbak, aku punya bayi seminggu usianya. Aku takut kepalanya gerak-gerak terus. Aku kasih supportnya sebatas apa? Batas bawah telinga itu maksimum. Ya, itu sudah maksimum. Yang penting erat. Nah, itu makanya setiap poin dari tics itu sangat berhubungan. Jadi, semuanya harus saling melengkapi. Nah, kalau udah ketat, nih pastiin mensupport belakang punggung bayi sampai ke lutut. Jangan ngegantung. Tapi lutut jadi terbuka kakinya. Begitu. Oke. Next, Kak Dita. Nah, setting gendongan itu apa ya? Nah, setting kalau bahasa dari aplikasi HP itu pengaturan gitu. Kembali pengen apa? Mengatur HP-nya seperti apa. Nah, ini juga sama. Setting gendongan itu adalah kita mengatur gendongan yang kita punya sebelum kita pakai dan juga sewaktu kita menggunakan. Nah, mau gendongannya cuman kain jari, itu ada settingannya. Nah, jadi ini jangan langsung mikir, oh setting gendongan berarti SSC ya Mbak ya? Bukan, jadi semua gendongan itu punya settingannya masing-masing. Nah, kita sesuaikan nanti, kita lihat bagaimana cara, nah ini lebih ke tips dan triks agar mama-mama yang punya gendongan di sini bisa pakai dengan lebih aman dan nyaman. Oke, lanjut Kak Dita. Nah, ini. Perlu dipahami bahwa semua gendongan itu punya karakteristik yang tersendiri. Semua ada kelebihannya, semua pasti ada juga kekurangannya. Nggak ada yang perfect. Tapi yang jelas, sejauh ini, sejauh saya mencoba beragam jenis gendongan, baik lokal maupun impor, gendongannya insya Allah aman. Ya, insya Allah aman digunakan. Apalagi kalau yang dari luar negeri. Di luar negeri itu produknya well tested ya, benar-benar ada lab testingnya, dites kekuatannya, jadi memang aman gitu. Kalau yang lokal, nah ini memang masih proses, tapi sejauh ini sih belum ada ya. Kalau yang lokal yang saya pakai secara pribadi itu belum ada kasus-kasus aneh yang terjadi. Jadi mudah-mudahan enggak gitu ya. Nah, settingan gendongan ini kenapa sih perlu gitu? Yang pertama, kita itu setiap penggendong, setiap bayi itu pasti beda-beda ya. Berbeda postur tubuh, berbeda berat badan, berbeda tinggi badan, bayi juga berbeda-beda. Bahkan ada bayi yang berat badan sama, tapi ternyata tingginya berbeda. Terus, kenyamanan masing-masing ini tentu akan berbeda, berdampak dari bentuk tubuh yang berbeda tadi. Nah, jadi makanya kita harus mempelajari settingan gendongan yang kita miliki. Dan yang paling utama dalam menggendong ini, dalam setting gendongan, kita itu ingin menghindari celaka. Menggendong ini aktivitas yang cenderung aman ya, cenderung aman jika dilakukan dengan penggunaan yang baik. Aktivitas ketika menggendongnya juga aman, tidak yang aneh-aneh ya. Mungkin tidak berolahraga ekstrim misalnya anak yang terguncang, itu kan bisa celaka untuk bayi. Tapi untuk settingan bisa juga menyebabkan celaka pada bayi. Contoh, bayi yang tenggelam dalam gendongan. Nah, tenggelam berpotensi jalur nafas tidak bebas. Berarti bayi bisa gagal nafas. Lalu, gendongan yang punya panel. Ternyata nggak dikecilin nih. Belum dikecilin, bayinya udah masuk. Overspread.
itu berbahaya untuk tumbuh kembang bayi gitu. Lalu jangan lupa penggendongnya. Nah, mungkin ini tadi anak-anak ya bahaya ya. Jangan lupa bahaya juga buat penggendong. Nah, penggendong jika tidak menggunakan gendongan dengan benar, itu malah bisa mencederai postur tubuh sendiri. Contoh, penggendong yang pakai gendongannya tuh, misalnya dia pakai SSC, tapi tidak seimbang kanan dan kiri, tidak memasang back buckle dengan rata, gitu ya. Jadi tidak nyaman buat dirinya sendiri. Nah, dan itu terus berulang. Dia merasa anak saya anteng aja, saya ya udahlah gitu ngikut. Ternyata itu lama-lama bisa membuat postur tubuhnya menjadi tidak bagus. Yang awalnya normal-normal saja, ternyata lama-lama agak tiba-tiba ada skoliosis ya. Itu bisa terjadi. Jadi untuk satu hal yang salah dan itu berlaku berulang-ulang, itu bisa jadi mengubah postur tubuh dari penggendong itu sendiri. Makanya kita nggak mau hal ini terjadi. Jadi gendonglah dengan settingan yang baik. Gitu. Oke, next Kak Dita. Nah, kapan kita mengatur gendongan kita? Tadi ada ya, aku bilang saat sebelum dan juga sesaat menggunakannya. Kalau sebelum menggunakan, contoh, pakai kain jari. Nah, itu yang paling penting untuk jari adalah memposisikan simpulnya itu di mana? Di tulang selangka. Terus ngebikin kantongnya nggak usah gede-gede, sesuaikan sama bayi. Nah, ini nanti kita bahas di tips dan trik gitu, cara pakai gendongan. Lalu, nah ketika udah pakai, nah contoh bisa pakai SSC. Nah ini penggendongnya mengencangkan setiap bagian dari SSC yang dimiliki itu secara benar dan seimbang. Ini ketika bayi sudah masuk, itu bisa lebih enak gitu pas pakainya. Karena kalau misalnya bayi belum masuk, udah kita setting, itu akan jadi agak aneh. Jadi memang dia bayinya masuk dulu, kita buckle, baru nanti kita eratkan sesuai ya kebutuhan kita. Oke, next. Kita. Nah, ayo, mama-mama di sini, apakah membaca atau tidak buku manual penggunaan gendongan? Coba dikomenin dulu, pada baca nggak? Nah, gendongan yang produsen, nah tuh ada yang nggak tuh. Kenapa nggak baca? Nah, kenapa tidak baca? Ayo, memang gendongan itu terlihat sama, ya. Terlihat sama, mungkin kayak merek A sama merek B sama-sama aja makainya. Tapi kenyataannya mungkin ada hal-hal kecil yang harus kita pelajari. Oh, ternyata ini agak sedikit berbeda ya dari gendongan yang itu. Jadi, bisa kita pahami dari buku panduannya. Nah, itu biasanya produsen yang baik, yang recommended ya, dia mau melampirkan. Ini loh, ini gendongan saya, ini cara pakainya, ini bagian-bagiannya, silakan dipelajari gitu. Terus kalau merasa kurang gimana? Nah, ini boleh mampir ke sosial medianya konsultan menggendong kayak saya masih belum banyak ya kalau untuk konten-konten edukasinya masih sedikit. Lebih banyak review soalnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang bertanya kayak pengen tahu deh atau pengen request tips dan tricks tuh boleh nge-DM aja dulu gitu. Mungkin atau ada yang pengen ditanyakan, cus boleh gitu. Nah, jadi semua gendongan itu punya karakteristik tersendiri. Kita akan menyimak 4 jenis yang umum digunakan ya di Indonesia. Jadi ada jari, ring sling, ini agak mirip. Kemudian ada SSC dan juga stretchy wrap. Nah, sekarang kita masuk ke jari. Next, Kak Dita. Nah, ini kesalahan umum saat menggunakan jari. Nah, kadang ada yang mengirimkan foto
Mbak, saya sudah coba nih pakai jari dengan ikat simpul jangkar. Terus kok saya merasa anak saya miring ya, anak saya miring, posisinya agak sedikit ke bawah sedikit ke bawah gitu, tidak yang seharusnya. Ternyata hal-hal tersebut bisa kita atasi dengan dua hal. Yang pertama, posisikan ini di tulang selangka. Kalau semakin ke bawah kita menaruh posisi simpulnya, ketika anak masuk, itu biasanya kan semakin ke bawah lagi ketika kita sudah mengencangkan. Bisa, kalau pengen anaknya udah masuk, aku pengen pindahin posisi simpulnya. Tapi itu ya kalau anaknya sudah berat, agak sedikit tricky juga gitu. Lebih baik ketika sebelum anaknya masuk, kita posisikan dulu ideal, biar enak gitu sama kitanya. Lalu nggak usah bikin kantong gede-gede, tapi ini berlakunya buat bayi ya, bayi yang newborn, yang kecil gitu ya, yang kayak gini, yang gini gitu, bayi newborn. Nggak usah bikin yang gede-gede. Nanti jari ini kan agak tricky ya, dia nariknya itu ke belakang. Nanti kalau babynya itu kantongnya gede, terus terasa longgar, terus nanti narik-narik gitu. Jadi penggendongnya ngerasa kesulitan sendiri. Nah, lebih baik kecil-kecil aja, sebisanya bayi masuk. Udah masuk kayak gitu, tinggal dieratkan sesuai, nggak banyak step gitu. Kita memotong beberapa langkah yang panjang gitu, biar penggendongnya juga cepat untuk menggendong bayinya dengan nyaman begitu. Terus kalau jari, kalau ada yang kesulitan jari, boleh komen-komen ya, misalnya apa sih pengalamannya atau keluhan saat menggunakan jari, boleh di komen, nanti aku liatin. Oke, next kita Kak Dita. Nah, sama nih kalau pakai ring sling. Mungkin ngerasa ring slingnya gampang ya, ring sling kayak masuk dari ring ke ada kencengin. Nah, tapi apa yang sering terjadi? Yang pertama, kalau yang ini, foto yang pertama itu adalah sama kayak jari tadi. Lebar banget ya, gede banget, bayi yang digendong tuh kecil gitu. Jadi nggak usah gede-gede, kecil aja, pas buat bayi. Nah, terus, kalau mengencangkan ring sling, jangan kencangkan satu keseluruhan kain. Kayak begini. Jangan, jangan. Tapi kita tuh ambil satu-satu. Satu, kita tarik ke arah, dari mana dia datang, ke situ kita menariknya sedikit. Oke, kalau yang ke bawah. Jadi, jangan ditarik langsung begini. Biasanya ini akan mengubah posisi anak. Belibet pakai ring sling. Kenapa tuh? Coba nanti kita lihat. Oke. Next kita lihat ke apa ya? Next Kak Dita. Ini yang tadi aku bilang. Bayi kalau pakai SSC, ini namanya SSC, sesuaikan sama bayinya. Kalau bayinya masih newborn, masih kecil, jangan dipakein gendongan size standar. Pakailah yang adjustable, yang seperti ini. Ini contoh aja ya. Ini yang bisa dikecilin. Jadi dia mengecil, bisa disesuaikan sama bayinya. Kenapa sih nggak boleh kakinya terbuka? Menggendong bayi kecil, bayi newborn, itu kalau kekecilan supportnya di sini itu nggak apa-apa. Tapi nanti kita bisa anaknya bahkan bisa memperbaiki posisinya sendiri.
Tapi kalau kelebaran sama dia, apa yang dia mau benerin, dia juga nggak bisa karena kakinya ketahan gitu, ya kan? Ketahan sama kain gendongannya. Nah, jadi pastikan kalau pakai gendongan itu sesuai sama tinggi badan bayi. Kalau pakai yang berpanel ya, aku lebih sarankan untuk melihat tinggi badan bayi sesuaikan sama body panel gendongannya. Terus, nah ini siapa nih yang pakai SSC? Ada nggak yang pakai SSC? Ini ya di tengkuk, ada nggak? Gimana rasanya? Coba dijelaskan. Nah, gak enak. Iya, ganjel, pegel, sakit leher. Iya ya, nah ini adalah testimoni. Jadi memang kalau kita punya SSC yang ini, nah aku tuh kalau suka kalau SSC tuh, ini jangan lupa ya bunda-bunda, mama-mama tersayang, ini bisa digeser ya, bisa naik turun, coba lihat. Tuh. Jadi bisa kita sesuaikan. Nah, cuman mungkin ada yang, Mbak, kalau saya turunin, saya nggak sampai. Nah, ini boleh nanti yang bagian bawah sini. Kalau yang tadi udah diturunin. Nah, ini ada lagi talinya yang menghubungkan antara body panel dan juga shoulder pad-nya. Ini kita longgarkan biar ada space yang mencukupi dan si buckle kecil ini naik ke atas. Kita pasang, baru nanti ketika anak sudah masuk, ini kita kencangkan gitu. Nah, gitu. Jadi, kenapa sih jangan sampai, ini itu tadi udah di sharing tuh, pegel, nggak enak, nggak nyaman. Karena kalau di atas, nah, ini ada plastiknya ya, buckle. Ceklekannya ini plastik. Biasanya tuh ya ukurannya nggak gede-gede banget, tapi juga ya nggak nyaman kan di sini. Kalau di punggung kan kita punya dagingnya, punya lemak. Kalau di sini kan beda ya, nggak begitu sebanyak di badan gitu langsung kena. Sini kan juga nggak enak. Lalu bebannya, kalau misalnya pakainya ideal, kalau misalnya nggak bisa di bagian ketiak gini, di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Nggak usah terlalu ke bawah banget. Yang penting nggak sampai di atas sekali. Lalu dirapetin. Jangan sampai shoulder pad-nya mudah jatuh. Gitu. Oke, next, Kak Dita. Nah, ini siapa mama-mama di sini yang pakai stretchy wrap? Jadi, stretchy wrap ini adalah menurutku sih gendongan andalan ya, mama-mama. Karena ketika digendong, bayinya itu serasa dipeluk. Jadi, bayi newborn tuh enak banget digendong. Pakai stretchy wrap. Nah, instant wrap ya, kurang lebih sama sih. Instant wrap langsung slup-slup aja ya. Kalau stretchy wrap kita harus ngikat sendiri. Nah, ini stretchy wrap itu apa yang harus diperhatikan? Pakailah stretchy wrap itu fit pada badan. Itu yang two way ya, dia melar ke kedua arah. Oh, ada bawah. Ini. Iya, kalau anaknya udah atraksi, itu memang harus upgrade ke gendongan berikutnya. Ini melar ke dua arah, cuman nggak begitu banyak. Tuh, satu. Tuh, dia bisa. Dua. Nah, ke sini. Kalau kainnya seperti ini, pakailah fit pada badan. Kenapa? Karena anak itu kan ada bobotnya ya, ada bentuk badannya, ada beratnya. Nah, kalau kita pakainya longgar, kayak foto yang pertama ini, tuh terlihat di bawah sini longgar, nggak enak. Nah, itu akan membuat kain yang melar ini semakin kayak cepet banget tuh turunnya. Karena dia ada melar gini, ada melarnya kainnya ini. Jadi,
penggendongnya pasti akan keluhannya itu biasanya sama. Kalau yang datang konsultasi itu pasti sama. Mbak, aku gendong anak turun terus ya. Coba Mbak dipakai dulu. Nah, dia pakai, oh ternyata begitu. Jadi dia pakai tuh longgar, nggak fit pada badan. Dicoba, ketika coba dengan fit dengan badannya, alhamdulillah itu jadinya lebih nyaman sama dia. Jadi udah lebih, durasi gendongnya juga lebih panjang, jadi lebih enak buat mamanya gitu. Terus kalau pakai stretchy wrap, nah ini boleh diperhatikan untuk silangan. Silangan ini saya lebih rekomendasiin di bawah payudara, bukan di perut. Jadi nanti kayak disilang ontak. Mana ya? Ah ini. Ini di sini. Jangan di bawah kita nyilangnya. Tuh, beda kan ya, gede. Kalau di sini lebih kecil. Nah, nanti kan anaknya juga masuk kan. Jadi kan ini kan melar, jadi dia akan melebar sendiri. Nah, gitu. Jadi, kira-kira begitu setting-settingan. Teorinya, mungkin kalau kita mau praktek boleh. Ini ada bawa beberapa gendongan juga. Aku kayaknya kita masuk ke Q&A ya, Kak Dita. Nah, sebelumnya aku mohon maaf sekali karena ada gangguan tadi, ada masalah teknikal, internetnya tidak connect dan segala macamnya, dan ada suara-suara anak. Mohon maaf sekali buat Kak Dita, Almona, dan mama-mama semua karena aku kebetulan sedang tidak di rumah, jadi sekarang sedang berada di Belitung. Ini alhamdulillah di hotel, tapi ya mudah-mudahan begitulah ya, internetnya nggak begitu stabil, jadi mohon maaf sekali, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa dapet untuk mama-mama semua. Nah, sekarang aku kembalikan ke Kak Dita, kita masuk ke Q&A. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak materinya. Nah, ini mau semua nih udah pasti nggak sabar nih ada yang Kak yang raise hand mau ngobrol. Nah, gitu. Nanti kita paling bagi-bagi aja ya, Kak. Terkait paling nanti kita baca dulu yang dari komen chat. Terus kemudian nanti kalau yang mau nanya juga boleh raise hand dulu supaya nanti kita bisa pilih. Oke, semoga waktunya cukup ya, Kak. Ini aku. Oke, nah kita tunggu aja. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama, Kak Ica mau milih dulu atau aku pilih? Hah? Boleh aku yang milih atau Kak Ica mau milih juga? Boleh, silakan dipilih. Ini banyak juga tadi nggak kebaca. Oke, baik. Kita pertanyaan yang nggak double ya. Ini banyak banget ya, Kak. Sebentar ya. Pastikan Mams, yang kita pilih itu nanti Mams nama, terus kemudian dari mana, lalu format pertanyaannya. Jadi nanti supaya enak nih manggil namanya. Nah, ini boleh nih. Dari Mams Utari Febrina nih, Kak. Mams Utari, Tangerang, usia anak 10 bulan. Mam, kalau menyusui dalam gendongan, terutama menggendong M-shape dengan SSC, apakah memungkinkan jika dilakukan saat keadaan mendesak? Dan gimana cara setting gendongan sewaktu mau menyusui? Oke. Aku coba screenshot ke Kak Ica ya. Ini Kak, pertanyaannya. Mam Utari. Oh ya. Oke, oke. Ya, coba Halo Kak dulu. Ica. Ya. Oke, sebentar. Aku Ini di laptop agak ya.
Agak, Ini oh yang di kayaknya laptop. aku nge-freeze yang di HP. Oh, Aku yang alah. di laptop. Nggak apa-apa. Aku Ini remove dulu. nggak bergerak di HP-nya. Oke. Jadi ini pertanyaannya M-shape dengan pengen menyusui ya, menyusui dalam gendongan ya. Ya, tuh. Oke, nah menyusui dalam gendongan itu possible banget. Anaknya udah 10 bulan. Tapi aku pakai boneka kecil nggak apa-apa ya, anakku lagi ke bawah. Boleh kok, silakan. Ini prepare sekali bawa boneka nih. Wah, Iya. saya sampai bawa boneka sampai ke Bangka. Sampai ke mana tadi ya? Ke Bangka. Belitung. Nah, Belitung. ini dulu ya. Posisikan dulu di bayinya. Kalau menyusu pakai SSC itu sebenarnya lebih sederhana sih dibanding yang lainnya menurutku. Karena kita tuh cukup menggeser aja. Longgarin dikit lah. Longgarin dikit dan kita geser anaknya ke payudara. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Ini. Nah, ini ketika digendong. Jadi ini nggak apa-apa ya modelnya babynya ini ukuran newborn. Ini baby ketika kita gendong seperti ini. Nah, kita pengen disusuin adiknya. Jadi kita anggap aja mau di payudara sini. Boleh coba dulu. Jadi turunin, longgarin sedikit. Longgarin sedikit. Yang pinggang kita longgarin juga. Ini sebenarnya berlaku untuk hampir semua mirip-mirip sih gendongannya, SSC-nya. Nah, kalau anaknya itu biasanya 10 bulan sih kalau nggak salah udah tinggi lah ya, udah mencukupi. Kita geser ini sesuai mulut anaknya itu ketemu sama, maaf ya, ini payudara gitu. Nah, nanti mulutnya tuh kita kesiniin gitu. Nah, jadi nggak ribet kok, dicoba aja. Nah, langsung kayak gini, udah. Ya kalau mama pakai baju bukaan samping, itu biasanya akan lebih enak dibanding bukaan tengah, agak susah ya, kadang ada jilbab lah, apalah gitu kan. Bukaan samping di sini kan lebih enak. Gitu. Nah, yang penting kita memposisikan bayinya, mulutnya itu ke payudara, udah gitu aja. Cuman memang ketika kita lagi menyusu, itu nggak akan terlihat optimal. Nggak akan. Yang penting anaknya tersupport. Ini nggak kita longgarkan dengan banyak. Ini nggak melorot, oke? Di pinggang tidak melorot. Dia cuma diturunkan, tapi dia tetap mantep di situ, oke? Boleh dieratkan lagi kalau mau. Oke, dieratkan dulu. Susuin. Nah, udah selesai. Balikin lagi. Nah, balikin lagi ke tengah. Tadi agak sedikit miring gitu. Nah, dibalikin ke tengah. Ini dibenerin. Ini dibenerin. Ini dibenerin. Nah, ini udah. Ini udah. Nah, salah. Kalau ini, baliknya ke sini. Oke. Nah, udah. Kalau misalnya nih, aku kasih informasi aja ya. Kalau ada anak yang berbeda. Tidak semua anak itu sama ya. Mungkin aku aja 2 anak. Anak yang pertama tuh tidak mau sama sekali digendong digendong dan disusui. Dia maunya mama nyusuin aku berbaring. jadi dia nggak mau. Yang kalau anak yang kedua, cus mama di mana aja, boleh katanya. Mau gendongan kek, mau dipangku kek, mau dia. Anak yang kedua tuh malah kayak akrobat sambil nyusuin gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya pengen tahu anaknya tuh kira-kira mau nggak ya gitu, diginiin, disusuin kayak gitu, bisa dicoba digendong dulu tanpa gendongan, terus diposisiin gini, terus kita kasih.
Nah, dia nolak nggak? Kalau dia santai aja, mungkin bosnya boleh dicoba gitu ya. Oke? Oke. Oke, mantap. Nah, itu ya tadi metode-metodenya. Pokoknya dicobain dulu aja, Mam. Yang penting kuncinya tuh harus mencoba. Kalau nggak nyobain atau kita nebak-nebak doang nggak akan kebayang kayak gimana ya, kayak. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Semoga terjawab ya tadi ya, Mams Utari. Kemudian Mams Kristiana Novi. Nah, ini dari Semarang nih, Kak. Jadi, Mams Novi ini bertanya, Mams, bagaimana cara mengencangkan dan mengendorkan sampul jangkar yang mudah? Karena sering tiba-tiba kayak macet, nggak bisa dikendorkan. Oke. Ini sebenarnya harus tahu dulu jenis kainnya kayak gimana. Nah, ininya ada nggak? Mam Kristiana Novinya ada nggak? Jadi kain jari ini kan macam-macam ya. Ada yang sangat lemes, ada yang lemesnya biasa aja, ada yang sangat kaku gitu. Dan ketika disimpul, ada yang sangat-sangat mengunci, padahal kita cuman ngikat kayak biasa aja, udah gitu. Tapi dia sangat-sangat mengunci. Nah, jadi ini harus tahu dulu karakteristik dari kain yang dipunya. Kira-kira ada nggak orangnya? Boleh nggak dikasih tahu dulu gitu misalnya? Mama Kristiana, apakah ada? Ada. Boleh dikasih tahu dulu kainnya kira-kira apa? Yang seperti apa? Kain jarik biasa sih. Oh, boleh dilihatin di mana? Ada nggak sekarang? Ada. Bentar. Kayak gini. Ini bahan spray ya? Iya. Oke. Kalau ini sih sebenarnya ada mix polyesternya sih ya. Jadi kalau misalnya pas lagi dipakai dia ngenceng, dia tipis, terasa tipis nggak? Terasa tipis banget ya? Biasa sih kayak jarik saya yang satunya juga ada, tapi kok lagi nggak ada. Oh, yang nggak apa-apa. Biasa itu loh. Nggak apa-apa. Nah, kalau dibandingin sama yang biasa, sama yang ini, yang mana yang lebih mengunci gitu? Sama. Kalau sama. Mau, maksudnya ada triksnya nggak kalau buat ngendorin sama itunya itu seperti apa? Ini pas lagi dipakai, anggap aja bayinya udah masuk ya. Kencengin gini. Ini anggap udah dinaikin gitu, dikencingin kayak gini. Nanti dia akan mengunci. Nah, kalau kadang ada yang kayak terlalu banget karena dia takut ini melorot, ya kan? Biasanya ada yang kayak, Mbak, ini melorot banget. Nah, kalau dia jadinya gini, biasanya tuh kan gini kan? Ya kan? Kayak gini. Nah, kalau aku sambil anak itu gini, ada di dalam gendongan, aku tuh akan gini-giniin memang akan sulit. Gak susah ya, tetap ya. Iya, aku bukanlah ya apa ya, aku juga manusia ya yang mungkin untuk jari aku mungkin kurang eksplor. Nah, coba aku sempat pernah kayak giniin. Jadi adik ini aku topang dulu. Nggak apa-apa lah ya, ini contoh aja. Jangan ditiru gendongnya. Jadi karena ini dia ketat banget, jadi agak susah kan ya. Ini aku angkat dulu. Jadi nggak ada beban di sini. Terus aku tuh kadang suka ditarik dulu yang ininya. Ini kan tadi kita ngencengin kan ke sini. Nah, ini diangkat, tidak ada beban. Ininya coba kita kayak giniin. Oh, di situnya ya. Aku tarik itu yang ada tangan cincinnya itu, aku tarik ini. Iya, kadang kan kita pengen cepet ya, mungkin anak-anaknya pengen nyusu, pengen udah rewel gitu ya. Kita udah buru-buru kayak gini kan ujung-ujungnya. Tapi nggak mau turun kan ya, karena dia ininya yang menyimpul ini kenceng banget gini. Nah, jadi dia nggak bisa turun. Nah, nggak bisa kan? Nah, jadi kadang kalau aku tuh ada yang nanya tuh mungkin bisa gini. Ininya anaknya diangkat sedikit. Kalau udah dipasang ya, masih bisa kok. Ini diangkat sedikit. Yang ininya ditarik keluar.
Jadi dia memberikan ruang untuk yang ini. Oh Jadi iya. gitu. Hmm. Oke, Oke, oke. jadi bisa dicoba ya nanti. Ya, Semoga Saya membantu. tidur. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, ini langsung praktek ya kalau sama Kak Ica. Ya. Keren banget nih, pasti Mas semua seneng banget. Tadi udah nyobain langsung untuk cara supaya simpulnya itu enggak apa ya tetap aman gitu. Nah, kemudian mungkin yang ketiga nih Kak ya, dari Mams Mia dari Bogor. Nah, ini terkait bayi prematur nih Kak. Menggendong M-shape itu bagaimana dan rekomendasi gendongannya itu apa aja nih Kak buat bayi prematur? Nah, ini kebetulan produk lokal tuh ada. Jadi sebenarnya untuk bayi prematur yang ini kan disarankan untuk metode kangaroo mother care. Jadi pokoknya dia harus skin to skin terus. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar bayi ini nggak cuma hangat doang, tapi juga keinginan menyusunya itu meningkat. Kan mereka perlu asupan ya, agar berat badannya bertambah, pertumbuhannya itu terkejar gitu. Nah, tapi tentu orang tua yang punya bayi prematur ini juga kan pengen anaknya juga digendong dengan yang nyaman gitu, biar orang tuanya juga ngerasa bisa menggendong dalam durasi yang panjang. Sebenarnya boleh pakai apa aja gendongan kain. Nah ya, pastiin gendongan kain. Mau pakai stretchy wrap boleh, hanya saja carilah yang lebarnya kecil. Nah ini kalau nggak salah 40. Cuman kalau dipakein di bayi prematur itu biasanya akan banyak yang numpuk di bawahnya. Jadi kadang ada yang bayinya tenggelam gitu. Itu mungkin disesuaikan sama tinggi dari bayinya. Kalau bayinya udah bertambah tingginya tuh boleh tuh pakai stretchy wrap. Pakai jari saja juga boleh sebenarnya. Malah enak, cuman nah jarinya kalau ngerasa lebar, aku tuh pernah dulu belajar gendong bayi kecil. Jadi carilah jari yang tipis, dilipat dua. Kalau ini agak tebal ini produk ini. Ini kan lebar ya, begini dia. Nah kita lipat dua, jadinya kecil. Nah atau lipat setengah juga boleh. Kalau misalnya, aduh mbak kecil banget, ya udah lipat kayak gini. Biar nanti nggak terlalu banyak yang diselipin gitu kan, kalau jari itu kan diselipin ke bawah anaknya gitu. Biar nggak kakinya nanti orang tuanya ngerasa kok kayak terbuka banget gitu. Nah kalau misalnya pengen gendongan yang khusus itu ada produk lokal. Boleh mampir ke Instagram aku, di scroll-scroll aja nanti ada itunya gendongan warna ungu, gendongan bayi prematur. Nah, cuman memang kalau beli itu kalau anaknya sudah agak berat tuh nggak akan kepake lama, tapi sangat berguna. Kemarin ada yang pernah follower yang pernah beli dan merasa sangat terbantu karena ketika dipakein gendongan yang lain masih sangat kayak stretchy wrap tuh masih terasa berat gitu sama anaknya tuh terasa berat gitu, anaknya masih imut sekali. Jadi lebih baik pakai yang kain tipis. Nah, boleh juga pakai tadi yang aku sebutkan gendongan lokal yang khusus untuk bayi prematur gitu. Oke, baik. Jadi ternyata Oh iya Mbak, gendongan maaf. lokal juga udah ya. Ini katanya menggendongnya bagaimana? Menggendongnya sama aja ya, sama aja seperti bayi pada umumnya. Jadi kakinya juga terbuka sesuai sama bukaan manggul kayak gini aja tadi ditaruh di dada. Oke? Dah, cukup. Siap. Jadi lumayan juga ya sekarang tuh gendongan yang lokal juga udah bagus ya. Memperhatikan bayi-bayi yang kayak bayi prematur juga udah ada untuk gendongannya sendiri. Oke, kemudian kita mungkin buka sesi yang ini Kak, yang udah raise hand nih. Kita ini ya, kita coba. Mams Adela Puspita, aku spotlight dulu ya. Nggak bisa ya, nggak bisa spotlight ya. Halo Mams Adela. Ya, Kak.
Ya, ini nggak bisa. Boleh dinyalakan dulu Kak videonya. Ya. Nah, siap. Silakan pertanyaannya Kak Adela. Kan saya cuma jadi apa iswe Scarci Work dengan menggunakan kain jarik yang agak tipis gitu. Saya kan 9 bulan. Itu dianjurkan Putus. Maaf, suaranya putus-putus, Mbak. dan Mom. Ya. Halo? Iya, Halo? masih putus-putus Kak. Ya, halo. Masih putus-putus, Kak. Iya, boleh. Yang lagi. Boleh. Yang 9 bulan. Halo? Ya, Iya, 9 bulan. Saya kan pakai kain jarik nih. Saya kan nggak punya SSC ataupun kayak gendongan yang lain gitu kan. Saya cuma punya kain jarik. Nah, kain jariknya ini saya modelkan seperti kayak SW, simpel jangkar, sama kayak gendongan belakang gitu. Nah, jadi untuk penggunaan kain jarik ini boleh nggak digunakan untuk anak 9 bulan dengan menggendong modelnya model SW. Model jarik Scarci Work gitu loh. Oh, ini kainnya panjangnya berapa meter? Kainnya 3,5 meter. Oke. Sebenarnya kalau untuk stretchy wrap itu kan untuk kain yang melar ya. Jadi dibuat teknik namanya pocket wrap cross carry yang mana udah diikat di tubuh penggendong, terus kita kasih kantong nanti anaknya masuk. Nah, itu kan kainnya melar ya, kainnya melar. Jadi anaknya bisa in and out dengan lebih mudah. Kalau kain jari itu kan kainnya solid ya, tidak ada melar sama sekali, keras gitu. Nah, ini akan sedikit kesulitan. Nah, Mam Adel boleh mencoba mencari, bisa cari tutorial di YouTube misalnya, itu woven wrap teknik. Nah, woven wrap itu apa? Jadi, dia juga kain panjang. Nah, ini kain panjangnya. Dia tidak ada melar. Halo, Adek. Dia nggak ada melar tuh kayak jari ya. Nah tapi memang agak sedikit berbeda. Memang ini ditenun khusus. Nah tapi nggak apa-apa, boleh dicoba tekniknya. Nah nanti boleh pakai dengan kain yang panjang itu biasanya namanya base minus dari base size gitu. Jadi agak sedikit pendek. Kalau misalnya base size-nya 5 atau 6, ini kemungkinan size 3. Nah nanti bisa cari woven wrap, teknik woven wrap untuk short wrap. Jadi wrapnya pendek. Nah, nanti itu bisa ada macam-macam, boleh divariasikan. Nah, yang penting apa? Ketika menggendong dengan kain yang mungkin kalau pengen teknik variasi itu agak sedikit pendek. Ketika diikat, aku sarankan dipukul, jangan sampai cuman seperti ini sisanya. Ya, sisanya memang segitu. Ini berbahaya ya. Nah, aku yakin pasti akan sekitar segini karena aku juga pernah mencoba kok, tenang aja. Nah, ini tidak direkomendasikan. Oh. Ya. Tapi saya pakai yang kayak molar gitu, apa sih namanya, yang kayak melar gitu kan, yang nggak kain jari gitu. Kayak dia jatuh ke bawah gitu loh, Mom. Kayak ibaratnya longgar, kayak kendor ke bawah gitu. Kalau misalnya kita boncengan gitu kan, dia tiba-tiba kayak melorot gitu, tanpa kita sadarin melorot. Tapi kalau ketikanya pakai kain jari, dia malah tetap kayak posisi awal kita gendong, tapi nyaman gitu. Cuman salah bagian ujungnya ini hanya nggak sampai 5 cm sih. Cuman
Jadi dari sisi keamanan lebih baik ada agak panjang sisanya ketika sudah di double knot. Nah, setidaknya ada ekor yang bisa gerak-gerak kayak gini. Jadi kenapa memang kita takut kalau misalnya amit-amit ya, memang biasanya disimpul kayak gini, kalau jari kita ikat dia akan mati aja. Cuman siapa yang tahu ya kalau misalnya dia gegeser-geser. Ini kan agak lebih jauh ya, nggak nggak seperti yang tadi yang mudahnya sedikit banget, benar-benar ujung itu kan bisa langsung pluk lepas gitu. Jadi memang makanya dari sisi menggendong itu aku sangat menekankan bahwa safety itu adalah hal yang paling utama dari sekian banyaknya jenis gendongan yang di pasar, carilah yang paling aman gitu. Tekniknya juga. Nah, kalau misalnya nih Mam Adel pengen nyoba, kira-kira punya jari satu lagi nggak? Ada, tapi Nah, dari yang 2 meter aja sih. ini mungkin nanti bisa main ke Instagramnya Mbak Nur. Jadi Mbak Nur itu kalau nggak salah ada jari yang diikat jadi 2. Oh, yang kayak ibaratnya kayak simpul jangkar dijadikan silang gitu nggak, Mami Ica? Bukan. Jadi kainnya disambung. Oh, disambung. Disimpul mati. Nah, nanti jadi panjang kan? Oh, iya. Iya, jadi itu bisa juga. Nanti bisa dicari di Instagram Mbak Nur atau Mbak Tifa kalau nggak salah. Itu mereka pernah bikin kayak gitu. Ya, yang penting ketika ngiketnya itu simpul matinya kuat gitu. Oke? Oke, makasih. Apa? Boleh tahu nggak Nah, itu. dia di bagian tenggorokan dada ini atau di bagian payudara mamanya? Peletakan kepalanya. Kepala anak. Kepala anaknya lebih bagus di bagian dada atau di bagian tenggorokan ini? Tidak ada yang keras. Kan? Tidak ada yang keras. Tapi ini tergantung tinggi anaknya. Kalau anaknya udah 9 bulan ya, itu kan gede. Anakku juga gede. Ya nggak apa-apa. Sesuaikan kenyamanan lagi. Kalau misalnya terasa ngeganggu, jeduk-jeduk gitu, diturunin. Tapi nanti resikonya ke penggendong. Biasanya makin di atas, jadinya turun kan? Turun gitu. Nah, kalau aku tetap aja kayak gini. Karena anakku dia sadar diri. Kalau dia banyak-banyak gerak, nanti dia ngejedat sini, dia sakit, mamanya juga sakit. Jadi dia santai gitu, pelan-pelan. Kadang dia juga kayak gini aja gitu. Ya pokoknya dia tahu gitu, harus bergerak gimana kepalanya gitu. Oke? Oke, makasih Mam Ica penjelasannya. Terima kasih Kak Adela. Semoga terjawab ya. Oke. Nah, ini udah di jam 11.30-an nih, Kak. Boleh nggak nih, Kak, satu pertanyaan lagi? Kayak gini seru banget ngeliatnya. Boleh. Kayak antusias banget. Mohon maaf ya, kita keterbatasan waktu. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh tanya di Instagram aja kalau yang belum terjawab. Iya. Siap. Ini mungkin terakhir ya, Kak, ya, dari Mam Aribusan kita. Kita coba. Nah, silahkan. Halo, apa kabar? Mam Dita, Mam Ica. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sebelumnya atas materinya, atas kesempatannya, Mam Dita, Mam Ica. Nah, di kesempatan kali ini mau terkait apa tuh? Gendongan hipsit, karena aku punyanya kan 5 hipsit sama geos nih, Mam Ica. Nah, itu gimana sih? Itu sebenarnya rekomen nggak? Aman nggak sih kalau buat baby gitu? Terus misalkan itu nggak aman, itu bisa nggak diakalin biar jadi aman gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua itu terkait SSC. SSC itu bisa sampai umur berapa bulan atau beratnya berapa kilogram ya, Mom? Terus sama apa lagi ya tadi? Oh, sama ini SSC-nya Mom Ica yang bunga-bunga tadi tuh mereknya apa sih? Bagus banget, Salfok jadinya. Ayo promosi dulu. Cantik Udah nggak ada jualnya. Itu cantik banget, belum pernah lihat yang kayak gitu. Terus tadi aduh, Salfok nih. Nih, Zekel ya, ini boleh dicek di Instagram Zekel Baby. Zekel, siap not deh, not. Nah, tapi itu nanti sampai umur berapa kilo? Sampai umur berapa dulu? Soalnya takutnya ntar kan kalau nggak lama ntar jadi mubazir gitu. Itu aja sih. Nanti sementara itu dulu, Mom. Terima kasih. Mom Icanya nge-freeze.
Iya, emang Icanya nge-freeze ya. Maaf ya, aku nge-freeze tadi ya. Oke. Oke, makasih. Sementara itu dulu. Oke, tadi Mbak Mam Tita, Arigusan, panggil aja Tita aja. Mam Tita, Ya. ini bayinya usia berapa sekarang? Sekarang usia 3 bulan. Masih 3 bulan. Nah, oke. Jadi gendongan yang dipunya adalah Hipsit dan Geos. Iya, betul. Boleh sebenarnya secara umum, boleh banget pakai Hipsit ya. Boleh pakai Hipsit. Tapi ada syaratnya. Nah, jadi yang pertama, bayinya itu harus usia 6 bulan atau sudah duduk mandiri. Kenapa? Hipsit itu agak beda ya sama gendongan yang kayak gini. Dia beda. Dia ada dudukannya. Ini kan nggak ada. Anaknya duduk pada kain. Nah, itu kita pengen bayi yang duduk pada duduk di kursi makan. Itu kan usia 6 bulan itu kan dia udah harus belajar duduk tuh. Nah, itu udah usia yang tepat, usia yang direkomendasikan untuk duduk. Duduk. Lalu Hipsit itu kemarin aku juga udah beli nih Hipsit demi untuk membedah jenis-jenis gendongan. Jadi aku beli Hipsit itu ternyata dudukannya itu styrofoam. Oh iya benar-benar. Iya, walaupun ada kayak bantalan tipis ya di atasnya, tapi tetap dia istilahnya tuh dudukannya tuh keras. Nah, jadi ternyata dulu itu aku pernah mengikuti kelas dari dokter ortopedi. Jadi rekomendasinya ketika anak sudah duduk mandiri, udah 6 bulan, udah persiapan makan, boleh dipakaikan Hipsit. Kenapa? Anak itu duduk, kita tuh pengen dia duduknya di tulang duduk, bukan duduk di tulang ekor. Nah, ini sama kayak ibu hamil nih. Ibu hamil duduknya di tulang duduk ya, jangan duduk di tulang ekor karena bisa mencederai tulang ekornya. Nah, apalagi bayi yang istilahnya masih bertumbuh. Nah, jadi nanti Hipsitnya boleh dipakai nanti. Lalu dicek juga kondisi Hipsitnya. Aku paham kalau di market itu ada banyak sekali. Nah, mungkin ini dapat kado, siapa yang tahu kan ya. Aku juga dulu dikadoin gitu, macam-macam jenis gendongan yang belum direkomendasikan. Jadi nggak apa-apa, kita terima aja. Kita cek kondisinya. Kemarin juga aku mendapatkan donasi gendongan dan ternyata tidak seburuk itu, tidak separah itu kondisinya. Masih bisa lah, bakelnya masih berkualitas, masih bisa disandingkan sama yang ini gitu ya. Masih bisa lah. Nah, jadi mau cek kondisinya, biasanya kan ada jahitan-jahitan. Kayak gini, sambungan, kayak gini ya. Di bagian sini ada sambungannya, di tali-talinya ini. Nah, dicek aja. Jahitannya kuat nggak? Kira-kira ada yang benang lepas nggak? Gampang kalau misalnya dipakai itu bakal ada yang gampang brudul atau gimana gitu. Terus, bakelnya terpasang dengan baik nggak? Kayak gini. Coba ini klik gitu ya. Dan kalaupun dilepas kan harus pakai usaha untuk menekan. Nah, ini. Jadi yang penting dia terpasang bagus, mantap. Nah, terus yang ini di bagian pinggang juga dipasang dengan baik. Nah, yang penting kalau udah merasa cukup yakin, nah nanti 6 bulan boleh pakai. Lalu Geos. Geos itu kan gendongannya, ini ukurannya kira-kira fit di badan atau agak longgar atau agak sempit? Fit sih, kemarin kan emang ada size-nya gitu ya, Mom ya. Ada SML itu tergantung sama berat badan yang penggendongnya kan. Kemarin udah pasti, maksudnya emang enak sih kalau dipakai yang itu. Cuma itu aku bingung juga, maksudnya kalau untuk umur, karena kan ini anak kedua ya. Aku pakai Geos itu pas di anak pertama itu emang dia udah agak gedean 6 bulan up gitu. Maksudnya udah bisa nyangga kepala gitu. Nah, kalau buat yang baby masih 3 bulan itu cara makainya gimana, itu yang masih aku belum berani. Jadi kalau selama ini sih, karena emang belum pergi-pergi jauh juga jarang aku pakein gendongan gitu. Oh, oke. Jadi, karena Geos ini kan biasanya tuh ngepas sama badan penggendong. Cuman dia itu nggak bisa kita atur kalau misalnya anaknya masih kecil banget kan kepalanya neng gini-gini. Nah, jadi kalau kita pakai ringsing sama jari kan bisa kita kencangkan tuh, gitu. Ketika kita gendong tegak ya, maksudnya. Aku tidak membawa Geos, mohon maaf ya. Ini. Jadi, ketika kita pakai Geos itu, dia nggak bisa kita kencangkan bagian sini dan kemungkinan akan longgar, apalagi kalau anaknya
gerak-gerak kayak gini, nggak akan tertopang dengan baik. Jadi kalau misalnya geos yang dipunya, ini bukan saran yang secara umum sih ya, ini tolong diperhatikan case by case aja kalau misalnya memang cuma itu gendongan yang dipunya. Menggendong bayi semi-seated, ini adalah variasi dari posisi menggendong, tapi tidak aku ajarkan secara umum, karena ini agak susah tekniknya. Sebenarnya lebih susah dari M-shape. Jadi bayi itu kita posisi gini. Jadi bukan, kalau menyusu kan gini kan ya, posisi gendong menyusu, ya kan? Nah Iya, ini benar. nggak boleh, ini nggak boleh. Kita harus gini. Jadi, Nah, dia ngadep dong. iya dia menghadap ke atas, tidak tertutupi kan mukanya. Nah, ini geosnya di mana? Nah ini, nanti nggak apa-apa ya yang contoh. Ini geosnya di sini. Tarik. Oh. Nah, nanti begini. Nah, kayak gini. Oke? Nah, jadi anaknya tangannya boleh di dada kalau tangannya nggak. Kepalanya disanggah sama tangan kita. Kakinya juga kalau bisa jangan di dalam, di luar aja. Nah, jadi ini namanya semi-seated. Ini malah kayak gendongan orang-orang yang pakai jarit orang zaman dulu gitu kan, emang malah kayak gitu ya. Stylenya tuh ibaratnya gitu, tapi yang penting anaknya bukan gini. Bukan kedekap ke kita ya. Gini. Jadi dia ke atas ya. Pokoknya dia menghadap ke atas, jalur Bisa lihat muka kita ya. Kepalanya nggak ketutupan, nggak ditutupin sama kain, dan tangannya juga jangan jangan di sini. Jadi harus. Nah, makanya aku bilang ini agak tricky karena kalau sama bayi beneran itu agak sulit. Jadi kita kalau mau. Terus nanti kalau anaknya udah tegak kepalanya, nah itu kalau udah tegak kepalanya boleh. Tadi kan udah punya pengalaman. Ya, nge-freeze. Semangat Kak Ica. Lagi ya, Kak Ica. Oke. Maaf tadi nge-freeze. Nah, nanti kalau anaknya udah udah tegak kepalanya, nah itu pakai seperti biasa. Dari bisa digendong tegak. Karena kan dia udah punya kontrol kepala sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Belum dijawab nih. Yang mana? Berapa bulan, berapa kilogram? Oh iya, SSC ini tergantung merek, tergantung produsen. Kalau misalnya pengen lihat review, boleh scroll Instagram. Saya udah coba beragam sih ya. Mungkin ada yang belum, nggak, nanti ditanya aja. Kalau misalnya informasinya ada yang miss atau apa, nanti bisa dicek. Nah, di Instagram saya itu saya udah mencoba. Biasanya tuh gendongan SSC ini bisa sampai 2 tahun sampai berat sekitar 20-an kilo. Umumnya begitu. Yang merek tadi sampai 2 tahun juga ya? Yang kasih tadi. Nah ini ada. Biasanya tuh kalau yang lokal tuh ada gini. Ada labelnya tuh. Coba. Oh, di sini dari 3,8 kilo sampai 25 kilo. Oke. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Mom, kita. Assalamualaikum. Salam. Wah, terima kasih Kak Ica. Ini pertanyaannya juga udah lumayan banyak. Dan terjawab juga semuanya, langsung dipraktekin juga. Keren banget Kak Ica. Thank you, molor sedikit nih kelebihan 10 menit ya. Oke, yang penting semuanya terjawab. Semuanya terjawab. Dan maaf yang belum terjawab, langsung aja nanti DM ya ke Instagramnya Kak Ica, boleh ya? Tapi kalau telat balasnya mohon maaf, tapi insya Allah dibalas, oke? Bersabar aja ya manusia, pasti dijawab pelan-pelan gitu. Oke, makasih banyak Kak Ica atas waktunya hari ini. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara ya Kak Ica ya. Terima kasih banyak juga. Semoga bermanfaat banget buat mam semua yang pastinya lagi belajar terkait menggendong. Nah, boleh Kak terakhir mungkin pesan terakhir buat mam semua di rumah, singkat aja sih.
Buat mama-mama di sini, kalau mungkin ada yang punya bayi baru lahir atau mungkin ada yang punya toddler, pokoknya nikmatin aja ya masa-masa menggendong, pakailah gendongan yang berkualitas baik, pakailah juga dengan benar agar bayinya tuh aman. Nah, kita juga nyaman, bayinya nyaman, membahagiakan, menyenangkan, jangan sampai terbebani. Karena menggendong tuh nggak lama loh, sebentar aja. Ini anakku udah mau 2 tahun, dia udah bisa kabur, udah bisa minta turun, udah pokoknya udah nggak mau lagi, dia sudah bisa jalan gitu. Jadi menggendonglah selama anakmu mau dan tubuhmu mampu. Selama kita masih kuat, selama anak kita masih mau, kita gendong aja anak kita. Jadi Oke, jadi intinya nikmati semua perjalanan si kecil dari awal melahirkan, kemudian sampai nanti usia 2 tahunan ya kayak udah ngerti pengen turun. Tadi sempat ngeberi sedikit, aku bantu sedikit ya Kak. Iya, mohon maaf ya. Oke. Terima kasih. Banyak Kak Ica. Terima kasih Almona atas kesempatannya. Terima kasih mama-mama yang sudah hadir. Terima kasih. Dan selamat liburan juga Kak Ica. Terima Dan kasih. balik lagi ke rumah ya. Oke, baik. Nah ini abis ini aku mau nge-share terkait door prize. Nah sebelum itu mungkin Mams jangan lupa yang pengen menang juga nih selain door prize itu bisa review materinya yang tadi ya yang barusan kita jelasin sama Kak Ica juga di record boleh, di screenshot boleh dan dirangkum kemudian di share ke story Moms, jangan lupa tag Almona dan juga tag Ica Sudirman. Gitu, baik kita umumkan nih semua ya. Pemenang door prize Almona ini ada 5. Yang pertama, selamat kepada Moms Novi Alvin, kemudian Moms Putri Nurmas, kemudian Mams Ika Ludviana, kemudian Mams Isnas Kalida Agustina, dan yang terakhir Mams Efsya. Nah ini langsung DM Almona, terus kemudian jangan lupa konfirmasi kalau aku menang door prize gitu. Jadi nanti kita bisa langsung minta alamatnya. Selamat Mams, jangan bersedih. Selain review tadi, kita juga akan kasih voucher berhadiah yang telah nanti mengisi absen Almona terakhir nih. Aku kasih linknya. Ya, kemudian Mams isi dulu. Nanti vouchernya akan muncul langsung di halaman depan. Itu nanti bisa langsung check out ke Shopee Almona. Thank you banget semuanya. Jangan lupa datang ke Index Almona nanti barengan sama Bumbu. Ini di tanggal 2 sampai 4. Nah, ini aku sambil promo sedikit ya Kak Ica ya. Ini Kak Ica juga kita undang nih. Udah-udah bisa hadir ya. Kalau nggak hadir pun nggak apa-apa. Jadi nanti di Index ini di GCC Hall B I24 tanggal 2 sampai 4 Desember yang pastinya diskon sampai 30% dan juga ada challenge menariknya yaitu apa? Nah, ini dia eksklusif produk lunch. Nah, ini apa? Nah, langsung datang aja ke Index. Mau just tip juga boleh. Nah, terus apa lagi ya? Oke, ada yoga juga, terus kemudian ada cooking class juga. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa istirahat dan nikmati bersama keluarga di rumah. Dan kalaupun pusing menghadapi anak, ingat anak tuh nanti semakin besar juga pasti akan kita rindukan ya Kak kalau misalnya nanti kecil udah mulai bisa mandiri itu. Makanya nikmati momen setiap langkahnya istilahnya gitu ya Kak. Iya banget. Oke, terima kasih Kak Ica. Pamit undur Makasih, diri Almona. semuanya. Makasih Kanita. Makasih mama-mama. Sampai ketemu. Iya. Oke, siapa yang mau kelas menggendong selanjutnya? Coba komen di bawah. Yang mau kelas gendong lagi bareng Kak Ica. Oke, makasih semuanya. Dadah.